Baik, selamat pagi Bapak Tom Chris. Suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman dari SpongeBob SquarePants and Partners untuk bisa membantu Bapak Tom Chris menyelesaikan perkara Bapak Tom Cruise. Setelah mendengar kasus dari Bapak Tom Cruise, kami akan membantu menyelesaikan perkara hukum dari Bapak Tom Cruise secepat mungkin yang kami bisa begitu Pak. Kemudian kami juga akan berjanji bahwa hak-hak dari Bapak Tom Cruise akan menjadi prioritas dari saya dan juga rekan-rekan dari SpongeBob SquarePants and Partners. Nanti setelah kita membahas terkait fee, kami akan bekerja keras secepat mungkin menyelesaikan kasus perkara yang menimpa Bapak Tom Cruise. Selanjutnya kami akan memaparkan legal opinion yang sudah kami susun. Silakan rekan-rekan. Selamat pagi, Pak. Kami telah mengidentifikasi kasus Bapak bahwa tindakan yang dilakukan mantan pengacara Bapak atau saudara Brad Pitt telah menipu dan menggelapkan uang Bapak. Ini adalah tindak pidana, Pak, yaitu penipuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang. Saudara Brad Pitt telah membohongi Bapak sehingga tindakannya termasuk dalam ranah pidana dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, demi menguntungkan dirinya sendiri, Saudara Brad Pitt menjanjikan untuk sesuatu, yaitu bahwa ia akan membuat polisi mengeluarkan SP3. Dengan itu dia menyuruh Bapak agar Bapak membayar sejumlah uang yang ia minta, yaitu 5 miliar rupiah kepada mantan pengacara Bapak, tanpa kejelasan mengenai untuk apa uang sebanyak itu. Kemudian mantan pengacara Bapak juga mengatakan kepada Bapak bahwa dirinya akan mengeluarkan dari tahanan jika ia menggunakan jasa mantan pengacara Bapak sebagai penasihat hukumnya. Dengan alasan mantan pengacara Bapak bersahabat dekat dengan Kapolres dan Kasat Reskrim, sehingga ia akan membuat polisi mengeluarkan surat SP3. Namun, pada nyatanya setelah seminggu, Bapak tetap ditahan dan SP3 juga tidak diberikan. Sebenarnya, pada dasarnya seorang advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2003. Namun, hak imunitas advokat akan gugur apabila advokat memiliki niat jahat dan melakukan perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata yang merugikan klien, sehingga dalam hal ini advokat dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, mantan pengacara Bapak Brad Pitt dapat dituntut secara pidana karena telah memiliki etikat tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan uang dengan cara berbohong. Berdasarkan pasal 3 huruf G Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile, dan kemudian dalam pasal 6 huruf F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi bahwa advokat dapat dikenai penindakan dengan alasan melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Maka kami mengidentifikasi bahwa mantan pengacara Bapak Brad Pitt itu telah tidak menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat karena telah melanggar kode etik advokat dengan melakukan penipuan dan penggelapan uang. Atas adanya dugaan pelanggaran kode etik advokat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, maka mantan pengacara Bapak, yaitu Saudara Brad Pitt, dapat dilaporkan pada Majelis Dewan Kehormatan untuk dapat diperiksa dan diadili. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 26 ayat 5 UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Maka ada kemungkinan Saudara Brad Pitt akan dipaksa untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya karena telah menerima pembayaran atau akan diperintahkan untuk mengembalikan uang Bapak. Apabila Saudara Brad Pitt selaku mantan pengacara tetap menolak yang diperintahkan oleh Dewan Kehormatan, maka Saudara Brad Pitt dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dan yang selanjutnya, sanksi dari Dewan Kehormatan ini dapat memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan melaporkan kepolisian, yaitu Bapak Brad Pitt dapat dipecat dari keanggotaan profesinya sebagai advokat. Apabila advokat telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, dan putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat. Kemudian organisasi akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian advokat dan menyampaikan salinan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dan berdasarkan pada pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor
tahun 2003 tentang advokat yang menjelaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Baik, Bapak Tomkris, seperti itu pemaparan dari kami. Semoga dapat membantu dari Bapak Tomkris dan semoga kasus Bapak bisa cepat kami tangani. Selanjutnya, setelah kesepakatan yang kita buat, kami akan membantu Bapak Tomkris untuk membuat surat kuasa khusus yang nantinya kami gunakan untuk penyelesaian dari kasus Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Tomkris. Sampai berjumpa kembali dan juga semoga kasus Bapak cepat terselesaikan. Terima kasih.